Oke, jadi gue udah pakai monitor di belakang gue ini itu selama kurang lebih sebulan, dan ini monitornya adalah Acer Predator X45 yang kayaknya sih baru aja keluar. 44,5 inch ultra wide 21:9, resolusinya di 3440 x 1440p, ada AMD FreeSync, HDR10, panelnya OLED, dan refresh rate-nya itu di 240 Hz. Jadi pertama-tama spek yang gila banget, dan karena ini panelnya OLED, mata gue ini lumayan dimanjain lah dalam sebulan ini ya. Gue dulu sempat pakai juga monitor ultra wide Xiaomi 34 inch yang lumayan populer juga zaman itu. Dan gue bakal bilang untuk lompat dari 34 inch ke ini bisa dibilang 45 inch itu jauh banget. Kerasa banget dari segi luasnya dan juga makan tempatnya di meja. Jadi kayak produk Predator Acer lainnya, ini memang ditargetin untuk main game, tapi karena gue udah pakai selama sebulan, jadi gue ada pakai juga untuk kegiatan sehari-hari. Dan ultrawide itu memang bakal selalu enak untuk kerjaan produktivitas harian. Bisa buka banyak tab atau windows tanpa kerasa sempit sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian nggak terlalu suka tipe dual monitor gitu ya, mungkin terlalu banyak kabel, agak sedikit berantakan, ya pilihannya cuman pakai ultra wide aja di 21:9 yang menurut gua sih sweet spot banget. Karena gua udah pernah coba juga yang super ultra wide itu yang 32:9, dan itu terlalu kegedean sih untuk kegiatan sehari-hari ya. Untuk kerjaan editing juga salah satu hal yang enak sih dilakuin dengan layar sebesar ini ya, terutama edit video karena kita bakal punya timeline yang panjang banget. Dan karena ini panel OLED dan sRGB-nya juga udah 100% di sini dengan brightness-nya yang lumayan enak juga, sekitar di 330 nits. Sejauh ini sih gua suka banget pakai ini untuk edit maupun edit foto atau edit video. Ini juga udah dikalibrasi dari pabriknya sendiri, kita punya hasilnya di dalam box. Mereka pakai Minolta Data Analyzer. Gue juga kurang tahu itu apa ya, tapi ya jadinya ini punya akurasi yang baik dengan delta E-nya itu di bawah 1. Hal yang gue suka dari OLED itu selain kontrasnya yang tebal banget dan hitamnya yang bener-bener hitam, yang gue yakin pasti kalian udah sering dengar soal OLED, yaitu adalah mereka punya response time yang jauh lebih cepat dibanding panel IPS. Gue juga sebenarnya udah pernah bahas di video satu ini, itu pengalaman pertama gue pakai gaming monitor OLED, dan yang ini juga sama aja karena ya basically ini OLED juga. Dan Acer ini klaim mereka punya response times di 0,01 millisecond yang ya mungkin ya gue juga nggak tahu karena gue nggak punya alatnya untuk tes. Tapi kalau gue cek dari Hardware Unbox yang udah tes banyak OLED panel, OLED itu punya response time yang rata-ratanya di sekitar 0,2 sampai 0,3 millisecond lah, kita bisa ambil tengah-tengahnya, dibanding IPS yang sekitar di 2 sampai 7 millisecond. Jadi ya perbedaannya lumayan jauh. Ditambah dengan refresh rate-nya di sini itu 240 fps. Itu udah kerasa halusnya bukan main, smooth like butter. Asalkan PC kita bisa ngedorong performance-nya sih di full resolusi sampai 240 Hz. Main game kayak game mungkin balapan atau AAA itu bakal kerasa kayak kenyataan bro. Kayak Red Dead Redemption 2 ini yang belakangan gue lagi sering main, itu enak banget. Jujur aja PC gue cuma bisa dorongnya itu sampai 60 fps, tapi tetap termasuk nyaman kok karena luasnya monitor ini, dan juga karena OLED-nya bikin semuanya itu jadi lebih pop dan juga vibrant. Balik lagi ke super ultra wide yang tadi gue bahas 32:9, gue pernah cobain Samsung Odyssey G9, dan walaupun itu seru-seru aja ya untuk main game terutama, tapi untuk kerjaan sehari-hari itu terlalu berlebihan sih. Kayak meja kita aja bakal susah untuk muatnya, sedangkan yang ini masih enak lah, masih sweet spot menurut gua. Walaupun sebenarnya meja gua ini di 60 cm lebarnya itu agak sedikit kurang, jadinya agak kerasa sempit aja. Ditambah kakinya monitor ini juga lumayan besar, ini deskmate gua aja sampai ketimpa. Kalau gua main gamenya itu sambil senderan pakai controller itu ya nggak ada masalah, tapi kalau misalkan kita duduk ya bakal kerasa kedeketan banget. Makanya kalau gua main game kompetitif kayak Apex, itu gua set di Full HD resolusi dan gamenya cuman window kecil kotak di tengah doang. Tapi ya lagian tipe-tipe monitor ultrawide kayak gini juga menurut gua sih nggak terlalu cocok untuk main game kompetitif. Jadi gua saranin untuk punya meja setidaknya di 70 cm kelebarannya untuk biar
nggak kerasa sempit-sempit banget. Mungkin 80 bakal lebih enak, tapi minimal di 70 cm lah. Dan gue bakal kasih link daun meja yang bisa sampai 70 cm di bawah kalau kalian tertarik. Oke, walaupun ini monitor termasuk gede ya, tapi handle-nya lumayan halus sih menurut gue. Kita bisa dengan halusnya naikin dan turunin pakai satu tangan doang. Swivel-nya juga mantep. Tiltnya juga enak, tapi ya udah jelas ini nggak bisa rotate karena ini ultra wide. Kakinya kokoh banget, terbuat dari besi, cuman agak sedikit kebesaran aja, bakal makan tempat di meja. Dan juga rute untuk kabelnya agak sedikit cupu ya kalau gue boleh jujur. Untuk monitor harga segini, kabel kita bakal tetap kerasa sedikit berantakan. Di atasnya itu ada thread untuk kita bisa pasang-pasang aksesoris kayak webcam atau kamera atau mic gitu, misalkan kita pakai buat streaming. Ada joystick kecil untuk navigasi menu di bagian tengah. Dan keseluruhan ini punya desain yang clean banget menurut gue. Cuman ada logo kecil doang di bagian kaki bawah sini yang nggak terlalu kelihatan juga. Jadi gua sih suka banget. Untuk ports, di sini ada 2 HDMI 2.0, ada satu DisplayPort 1.4, ada USB-C yang bisa jadi power output juga sebesar 90 watt. Jadi untuk kalian-kalian yang misalkan pengen colok doang ke laptop, pakai satu kabel doang, kelar. Ini bisa. Ada USB-B untuk aktifin 2 USB 3.2-nya. Dan yang terakhir, monitor ini juga ada built-in speaker untuk kalian yang mungkin belum punya speaker. Dan untuk suaranya itu kayak gini. Untuk garansi, nah itu gue sadar sesuatu yang gue nggak terlalu pernah bahas ya di review-review gue. Tapi kayaknya sih untuk monitor, customer-customer pada pentingin garansi sih. Jadi ya di sini garansinya menurut gue lumayan. Ada 3 tahun garansi panel, ada 3 tahun garansi parts juga, 3 tahun garansi service, dan juga free 1 tahun accidental damage protection. Dan untuk harganya monitor ini tuh sekitar di 27 juta yang memang mahal, namanya juga panel OLED ya. Paling deket itu ada LG yang mirip-mirip juga sama ini, 45 inch OLED 240 Hz, dan itu harganya di 30 juta. Tapi yang itu nggak punya USB-C dan juga nggak ada speaker. Ada juga dari Asus ROG yang kita pernah cek di video sebelumnya, itu sekitar di 18 juta. Tapi itu juga monitor 27 inch, jadi nggak terlalu bisa kita bandingin sama tipe ultrawide kayak gini ya, beda produk untuk beda-beda orang. Dan abis itu paling ada Samsung Odyssey G9 OLED Super Ultrawide 32:9 yang harganya itu di sekitar 24 juta. Buat gua sih 32:9 itu agak sedikit berlebihan. 21:9 tetap pilihan yang paling pas. Tapi ya yang namanya OLED juga masih panel premium ya, dan apalagi untuk gaming dengan refresh rate yang tinggi kayak gini, belum ada yang harganya terjangkau. Perlu tahu juga kalau OLED panel itu nggak semuanya happy-happy gitu ya. Gua rasa kalian semua tahu kalau OLED bisa burn in lama-lama. Untuk Acer ini sendiri sih mereka bakal ngeredupin layarnya kalau misalkan kita nggak pakai biar mencegah burn in-nya itu. Tapi ya sekali lagi gua baru pakai sekitar sebulan, jadi nggak terlalu bisa bahas soal itu sih. Paling ya harus sekitar setahun atau mungkin 2 tahun dengan pemakaian yang sangat abusive gitu ya, baru kita bisa lihat ada burn in atau enggak. Dan juga tulisan-tulisan itu bakal agak sedikit berbayang di panel OLED, yang untuk gua sih nggak terlalu mengganggu banget, kecuali mungkin tulisannya kecil ya. Tapi kalau misalkan kalian pekerjaannya itu banyak lihat data, lihat banyak tulisan, baca, dan lain-lain, ya mungkin panel OLED itu belum cocok untuk kalian-kalian. Tapi kalau untuk mengkonsumsi media kayak nonton dan juga main game, OLED itu memang mantep banget. Gue juga pengen suatu saat gue bisa punya panel OLED untuk main game. Tapi ya karena dengan harganya sekarang yang masih belum terjangkau, ya panel IPS masih cukup kok. Tapi gue yakin kedepannya pasti panel OLED ini bakal jadi lebih mainstream lagi dan bakal lebih terjangkau untuk kita-kita konsumer biasa ini. Jadi ya mungkin tunggu aja. Tapi untuk sekarang, kalau kalian punya duitnya dan kalian pengen, gue rekomen aja sih. Ini bakal seru banget untuk main game. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.